tidak perlulah pakai curang. Apalah gunanya bercurang-curang itu? Karena keberhasilan yang didapat adalah soal kepercayaan. Kan dukungan yang diberikan itu artinya kepercayaan. Saya berkeyakinan para kader-kader partai pendukung, relawan kita, juga data-data yang akan kita siapkan untuk proses berikutnya ini cukup kuat. Dan saya dijanjiin oleh tim hukum nasional kita untuk segera membongkar semua bentuk-bentuk kecurangan itu. Ya, kita dari tim hukum nasional Amin, kita mulai dari semalam sudah siaga 24 jam untuk menerima semua laporan kecurangan dari seluruh Indonesia. Kawan-kawan tim hukum nasional yang berada di daerah sudah siaga juga di daerah masing-masing dan mereport ke kita. Jadi tolong aura ini harus aura menang. Jadi jangan aura. Iya, Pak. Orang baru lihat quick count belum apa-apa. Quick count itu sama dengan survei. Iya. Ya kan harus yakin begitu. Kita lihat real count nanti kan. Kalau real count masih kita salah atau kalah, baru kita ke situ. Jadi sekarang jangan terus hatinya kita. Ini. Saya ketemu orang di depan, gimana? Wartawan saya hadapin lagi tadi. Gimana? Semangat kita. Oh masih baru apa itu quick count sama dengan survei. Oh curang bagi dia wajib. yang udah Kita tunggu lagi. Terus ini nih. Saya bilang tadi, saya siap pimpin apapun demi kita. Ya sudah jujur aja itu ya intinya. Kalau berapa angka, nah kita juga cek di aplikasi yang ada di tempat kita. 45. Kok di situ sudah 60? Ini kan 60 datanya dari mana? Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan hasil Pilpres yang terjadi baru-baru ini, di mana berdasarkan quick count menempatkan Prabowo Gibran sebagai pemenang dengan persentase perolehan suara kurang lebih 57 hingga 59%. Hal ini tentu menuai berbagai kontroversi di tengah masyarakat, apalagi dari kubu 01 maupun 03. Banyak sekali isu yang beredar di tengah masyarakat bahwa terjadi banyak sekali kecurangan yang mengakibatkan pasangan 01 maupun 03 ya suaranya nyungsep atau kalah jauh dibandingkan dengan pasangan 02. Dan dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana respon atau tanggapan serta reaksi dari para netizen pendukung dari paslon 01 yakni Anies Imin, dan juga dari Timnas Anies Imin sendiri atau Timnas Amin. Mereka memberikan berbagai respon atau tanggapan terkait dengan hasil quick count tersebut. Bahkan menurut Kapten Timnas Amin, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya hasil quick count itu sama dengan hasil survei. Artinya quick count itu menurutnya bahwa itu adalah sama seperti sebuah survei, sehingga hasilnya tidak kredibel, tidak bisa dijadikan acuan untuk bisa menentukan seseorang atau pasangan tertentu menjadi pemenang dari Pilpres ini. Dan bahkan dari Timnas Amin sendiri, mereka memiliki perhitungan sendiri, dan mereka yakin dan percaya bahwa pemilu atau Pilpres kali ini akan terjadi 2 putaran, bukan 1 putaran berdasarkan hasil dari quick count itu yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Dan mereka yakini bahwa di putaran kedua Prabowo Gibran akan berhadapan dengan paslon 01 yakni Anies Imin. Oleh karena itu saudara sekalian, sebelum kita masuk ke videonya, terlebih dahulu kepada para sahabatku yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload di channel ini saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Baik, kita langsung ke video pertama, bagaimana respon atau tanggapan dari Anies Baswedan atas hasil quick count atau atas hasil perolehan sementara data yang masuk, yakni menempatkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres kali ini, dan bahkan kemenangannya adalah 1 putaran. Mari kita dengarkan apa tanggapan atau komentar dari Anies Baswedan, dari Cak Imin, dari Kapten Timnas, dan juga beberapa anggota tim atau Timnas Amin, dan juga tanggapan dari para netizen terkait hal ini. Mari kita ikuti video selengkapnya.
Pak, sebenarnya yang jadi perhatian itu kan angkanya terlalu jauh Pak, 60% berbanding 30-20 Pak. Itu yang jadi perhatian. Ya kita lihat dulu nanti. Jadi sekarang masih terlalu awal untuk putusnya. Ya. Tapi apakah bisa berbalik begitu dulu, angkanya sebentar. bisa naik Jangan begitu terlalu menghindar jauh? dari Kalau sekarang kan pertanyaan. gapnya terlalu jauh Pak. Kayak 02 dengan yang lain begitu. Bapak melihatnya bagaimana Pak? Apakah bisa membalap? Jadi jangan kita tergiring untuk segalanya serba cepat. Sekarang harus disimpulkan sekarang. Kasih waktu pada KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring untuk harus segalanya cepat sekarang. Kita tunggu sampai KPU tuntas. Tidak perlulah pakai curang. Apalah gunanya bercurang-curang itu? Karena keberhasilan yang didapat adalah soal kepercayaan. Kan dukungan yang diberikan itu artinya kepercayaan. Dan kalau kepercayaan itu didapat lewat cara yang benar, maka pada saat diumumkan, pada saat nanti bertugas, itu penuh dengan kewibawaan. Tapi bila angka yang banyak itu dimulai dengan kecurangan, maka itu membuat cacat. Dan kalau itu terjadi, maka legitimasi menjadi berkurang. Jadi saya menghimbau kepada semua, mari kita sama-sama jaga iklim sportivitas, kemudian iklim saling menghormati, dan tidak usah melakukan hal-hal yang sudah jelas-jelas bisa melanggar dikerjakan. Ya. Untuk rekomendasi Kemendagri itu ada harapan tersendiri dari Kemendagri yang sudah dapat rekomendasi dari pihak Bawaslu? Kalau dari sisi ini ya, sikap harus tegas, jangan pernah longgar, harus tegas, karena kalau ada sanksi yang tidak dilaksanakan dengan tegas, maka dia tidak punya efek jerah, maka dia berpotensi berulang. Oke, cukup ya. Terima kasih. Saya berkeyakinan para kader-kader partai pendukung, relawan kita, juga data-data yang akan kita siapkan untuk proses berikutnya ini cukup kuat. Dan saya dijanjiin oleh tim hukum nasional kita untuk segera membongkar semua bentuk-bentuk kecurangan itu. Sehingga saya belum baca detail laporannya, tapi tim hukum nasional menyampaikan akan segera membongkar semua bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi, sehingga bisa menjadi bahan buat para pendukung untuk terus mengamankan suara-suara kita. Amat sangat karena dalam hitungan internal kami sudah pasti 2 putaran. Kita analisis saja. Karena Pak JK penasaran dengan kerja lapangannya kayak apa, hasil briefingnya kayak apa. Kita menganalisis perkembangan. Tapi prinsipnya kita sepakat menunggu hasil KPU. Bekerja untuk menyelamatkan suara kita di KPU. Ini proses. Mestinya malam ini kalau nggak capek ya, karena sudah dari subuh pada mereka. Kita belum lagi nunggu kabar apakah mereka pada bisa malam ini atau tidak. Jadi hitungan itu kan quick count nggak ada bedanya dengan survei. Sama, survei kan kita tahu semua lah selama ini survei bagaimana. Jadi quick count pun juga seperti itu. Makanya kita menunggu hasil dari KPU, yaitu real count. Sabar saja, saya pikir itu nanti nggak lama pasti kita tahu. Oke. Cukup ya? Internal kita gimana Pak? Kan kita juga punya. Oh iya, kita punya hitungan real count, kita ada kan baru 2% tadi kan. Kita nggak bisa dong buru-buru. Nanti pada waktunya Pak. Pak Anies gimana menyambut pemantauan quick count pada hari ini? Udah aman? Aman. Gimana? Pemantauan quick count pada hari ini gimana nih Pak Anies? Sebentar, saya mau cerita antusiasme dulu nih. Luar biasa dari pagi, dan di sini luar biasa, di rumah begitu. Jadi kami bersyukur sekali bahwa perjalanan kampanye kemarin dijalankan secara terhormat, penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati, yang dikerjakan swadaya, swakarsa, dan puncaknya kemarin kita lihat pada saat kegiatan di JIS kemarin. Dan hari ini begitu juga. Jadi kami merasa bahwa rakyat yang memiliki aspirasi perubahan makin hari makin terbuka dalam mengungkapkan aspirasinya. Jadi mudah-mudahan ini penanda baik. Insya Allah hari ini
saatnya perubahan. Pak Anies ini kan sama Caimin kan optimis ya masuk ke putaran kedua. Sebenarnya apa yang membuat Pak Anies dan Caimin itu begitu optimis untuk bisa masuk ke putaran kedua? Rakyat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik, keluarga-keluarga yang ingin lebih baik, lapangan pekerjaan lebih mudah, biaya pendidikan lebih murah, harga-harga lebih murah, lalu juga makin banyak yang merasakan kita ingin iklim demokrasi yang lebih sehat, iklim demokrasi yang menghormati pilihan, iklim demokrasi yang mengayomi semua. Makin hari suara itu makin lantang, dan untuk itu kita perlu melakukan perubahan. Jadi rasanya yang ingin perubahan makin hari makin banyak, alhamdulillah. Kalau Timnas sendiri kan menyatakan bahwa target setidak-tidaknya pasangan nomor 1 ini dapat 35% suara. Itu kalkulasinya bagaimana tuh Mas Anies sebetulnya? Kenapa? Ya supaya masuk putaran kedua kan harus 35. Satu putaran. Pak Anies. Iya kan? Satu putaran. Apakah memang sebatas dari daerah-daerah kunci yang coba dimaksimalkan atau Insya Allah. Kita tunggu nanti sesudah hasil penghitungan semua tuntas. Nanti dari situ kita lihat. Untuk realistis, lumbung-lumbung suara yang untuk Pak Anies itu di mana saja mungkin? Sekarang udah tanggung, tunggu aja nanti. Itu kalau 2 bulan lalu tanya gitu. Tapi Pak Anies, Anda sudah berkampanye 75 hari ke berbagai kota di Indonesia. Sedikit pesan Pak buat masyarakat yang mungkin bisa jadi pendukung Bapak, bisa juga bukan pendukung Bapak. Apa pesan Pak? Yang tadi datang ke TPS adalah rakyat yang memiliki hak suara. Mari kita hormati suara mereka. Cara menghormatinya adalah dengan menjaga apa adanya. Bila memang memilih paslon 1, jaga. Bila memilih paslon 2, dijaga. Bila memilih paslon 3, dijaga. Kenapa? Karena itu adalah aspirasi rakyat. Jadi, himbauan saya kepada semua, ini sudah tahun 2, yuk jagain terus TPS kita. Pak, kesiapan Pak, kalau skenario ini kan antara 1 putaran atau 2 putaran begitu, nanti persiapannya siap, selalu siap sedia. Kalau 1 putaran. Seperti apa skenario yang Bapak siapkan dengan teman-teman? Kita lihat semuanya dan kita hormati proses. Jangan mendahului. Hargai aspirasi rakyat, jaga aspirasi rakyat, dan jaga iklim demokrasi kita menjadi iklim yang sehat. Ya. Yang siap dan kondusif. Suara Amin nih mendominasi di Pulau Sumatera. Bagaimana nih Pak tanggapannya? Meskipun masih sementara gitu ya Pak suara. Gini, sesuatu yang masih sementara jangan dikomentarin dulu. Tunggu sampai menjelang final, ya kan? Kita tunggu sampai final. Jadi bagi kami ya, yang penting suaranya utuh. Tadi pagi saya sampaikan, kita menginginkan pemilunya berjalan dengan jujur dan adil, supaya masyarakatnya tenang, damai, teduh. Supaya terjadi itu. Tandingan sepak bola juga begitu. Kalau wasit adil, panitianya adil, ya hasilnya membuat suasana tenang, teduh. Cukup ya teman-teman. Pak Anies, pesan buat yang belum nyoblos komentar film ini, dan tifot. Ya, kita dari Tim Hukum Nasional Amin, kita mulai dari semalam sudah siaga 24 jam untuk menerima semua laporan kecurangan dari seluruh Indonesia. Kawan-kawan Tim Hukum Nasional yang berada di daerah sudah siaga juga di daerah masing-masing dan mereport ke kita. Memang sampai saat ini sudah banyak sekali laporan-laporan kecurangan yang kita terima. Detailnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi kami tetap optimis bahwa masyarakat kita sekarang sangat memahami situasi yang ada dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi mungkin kawan-kawan media juga tahu banyak sekali hal-hal yang terjadi di lapangan yang sudah diantisipasi sendiri oleh masyarakat. Nah, laporan ini diserahkan kepada kami tim hukum dan kami akan segera memfollow up-nya. Itu saja. Salah satunya tentang terlibatnya kepala desa yang secara masif. Detailnya nanti akan kami sampaikan dengan data-data yang lebih lengkap. Kecurangan wilayahnya sudah Oh sudah, kalau di mana saja? silakan Pak Ari. Pada waktunya. Jadi sekali lagi nih kita mengkasih ya. Masyarakat Indonesia kita yakini sedang membutuhkan perubahan dan perbaikan. Karena itu mari kita tunggu proses, mari kita sabar dan insya Allah akan mendapatkan jalan keluar. Amin. Ya, gitu. Yusuf Mantak dipersilakan. Terima kasih Pak Sudirman.
Yang saya hormati seluruh jajaran timnas yang ada di depan maupun yang ada di belakang, di barisan belakang, sebagai kawan seperjuangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mewakili timnas bersama-sama dengan rekan-rekan mengucapkan terima kasih, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah menjalankan semua amal kita, perbuatan kita hingga hari ini mencapai hari tenang. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan pejuang perubahan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dari timnas dan semuanya yang mungkin mengecewakan kepada masyarakat yang selalu memenuhi di tempat-tempat kita berkunjung. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa kita di sini ini adalah timnas, salah satu paslon yang berbuat dan bergerak secara konstitusional, bukan segerombolan orang atau kelompok orang yang hanya ingin mengejar kemenangan dengan segala cara, menabrak konstitusi, demokrasi, dan akhirnya demokrasi akan hancur berantakan. Yang berikutnya, apa yang kita kerjakan dan usahakan semata hanya demi kelangsungan bernegara dan berbangsa dan berdemokrasi yang beretika dalam kontestasi pemilihan presiden, wakil presiden, serta legislatif. Kami tidak ingin terjadi perpecahan disintegrasi bangsa hanya karena syahwat sekelompok orang ingin merampas konstitusi dan kekuasaan secara ilegal dan tidak konstitusional. Pemilu harus jujur dan adil. Perlakuan demi perlakuan telah dipertontonkan baik oleh pemimpin negara beserta jajarannya secara sewenang-wenang. Yang terakhir, kami tidak rela rakyat dijadikan komoditi politik yang transaksional dan diintimidasi. Kami juga tidak akan ikut bertanggung jawab bila rakyat dirugikan yang berakibat mengambil jalannya masing-masing. Sebagai penutup, Timnas Amin menghimbau agar rakyat tetap ikuti ketentuan pemilu, jaga ketenangan, jaga keamanan, jangan mudah terprovokasi oleh siapapun. Pemilu harus jujur dan adil. Jaga dan kawal TPS hingga setelahnya. Bila ditemukan kecurangan, tangkap dan jangan biarkan, langsung laporkan pada pengawas dan jangan dilepas. Tidak usah takut oleh intimidasi dari siapapun, baik sipil maupun aparat. Aparat harus netral senetral-netralnya agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Rakyat jangan dijadikan korban karena rakyat sudah resah, bahkan sudah banyak kelompok-kelompok yang akan mengambil jalannya masing-masing apabila terjadi kecurangan-kecurangan di dalam Pilpres 2024. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari Timnas Amin untuk Pilpres 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curang bagi dia wajib. Yang udah kita tunggu lagi. Terus ini nih. Saya bilang tadi, saya siap pimpin apapun demi kita, ya sudah jujur aja itu ya intinya. Kalau berapa angka, nah kita juga cek di aplikasi yang ada di tempat kita, 45. Kok di situ sudah 60? Ini kan 60 datanya dari mana? Datanya di Jakarta 2.000 orang. Nah sementara tim kita yang saya tadi pegang itu sudah 45, tinggal 1-2% sama. Berarti kita sudah meyakini akan ada 2 putaran. Jadi kalau mereka deklarasi kemenangan, hari ini kami juga deklarasi bahwa kami yakin kami menang. Begitu. Kalau mereka deklarasi dasarnya apa? Kan mereka pakai sumber survei. Kita kan pakai yang tadi Bapak sebut, data dari KPU secara langsung. Kecuali KPU sudah umumkan sejak tadi jam 3 orang. Ini baru coblos kok naik 86%. Saya kaget. Sudah 56%. Tiba-tiba baru coblos di beberapa DKI baru perhitungan sudah 56%. Datanya dari mana? Ini baru coblos. Saya saja coblos jam 1. Ini sudah 56%. Nah itu yang kami pikir bahwa ini sudah permainan apa lagi. Cukuplah tahun-tahun kemarin curang, jangan sekarang juga lah begitu ya teman-teman.
Terima kasih. Ibu boleh mundur dikit, Bu. Bu, jangan maju, Bu, jangan maju. Kenapa terus komentar itu yang dimenangkan oleh Tunggu dulu, kita tunggu sampai penghitungan KPU selesai. Oke. Ini jangan buru-buru, masih santai, panjang. Tapi sedikit kita. Siap. Pak Anies dikit. Kalau misalnya udah nih jadinya satu putaran Pak Anies gak menang, and then what's next? Sebelum sampai what next, kita lihat dulu sampai selesai semuanya, ya. Kita tunggu, jangan buru-buru. Siap. Jangan buru-buru menyimpulkan. Kita hormati proses dan kita hormati proses di KPU sampai semua selesai. Pak, tapi kan Tapi Pak Anies positif thinking berarti Pak Anies? Selalu positif. Dari dulu Pak, sebenarnya yang jadi perhatian itu kan angkanya terlalu jauh, Pak. 60% berbanding 30-20, Pak. Itu yang jadi perhatian. Ya, kita lihat dulu nanti. Jadi sekarang masih terlalu awal untuk putus, ya. Tapi apakah bisa berbalik begitu Pak, angkanya bisa naik begitu terlalu jauh? Kalau sekarang kan gapnya terlalu jauh Pak, kayak 02 dengan yang lain begitu. Bapak melihatnya bagaimana Pak? Apakah bisa membalap? Jadi jangan kita tergiring untuk segalanya serba cepat. Sekarang harus disimpulkan sekarang. Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring untuk harus segalanya cepat sekarang. Kita tunggu sampai KPU tuntas. Jadi Pak Ari bilang tadi ada potensi kecurangan, Pak. Ini juga akan dideteksi oleh Timnas Amin, Pak? Ya, biar nanti tim hukum aja. Kalau ditemukan apakah akan melakukan proses hukum Pak? Nanti kita lihat. Saya harus jalan dulu. Pak, mau kemana, Pak? Ini, Pak. Pak Anies. Nggak akan bisa, kan? Ini mau rapi kayak gini, nggak akan bisa. ini mau demo nih kayaknya. Demo pernah terima 02 menang. Kita sudah menang, jangan takut mereka. Sudah menang dari mana? Kami juga menang. Bukan mereka saja menang. Kami juga menang. Kami juga sudah presiden 2004. Selamat baik-baik. Kami juga deklarasi kemenangan. Silakan tambahkan. Kita percaya real count. Kita lebih percaya real count daripada quick count. Betul. Mereka bisa deklarasi, kita juga deklarasi. Nah, ini demo terjadi ya. Ini Fritz Alorboy mereka nanti. KPU. Ibu-ibu yang duluan ini bahaya. Bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikit pun. Saudara semua, terus kita berjuang. Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita masih panjang. Proses penghitungan belum selesai. Pak Anies mau berjuang di jalan perubahan, maksudnya gimana Pak? Maksudnya apa? Pak Anies masih akan tetap berjuang di jalan perubahan. Berarti Pak Anies masih mau kampanye, Pak? Masih mau bikin desa Anies dan selepet Imin? Oh, mau cari juara 2? Berarti mau tarung sama Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nanti cari pemenang nomor 2, nggih. Nanti kalau menang juara 2 jadi presiden mana, Pak? Pak Anies, Pak tenang. Beda Allah, Pak. Beda Allah. Seragi kabeh ke Allah, Pak, nggih. Kalau memang Pak Anies ditakdirkan nanti menang, ya insya Allah menang. Kalau memang Pak Anies tidak ditakdirkan menang dan yang ditakdirkan menang itu Prabowo Gibran, ya mungkin Pak Prabowo dan Mas Gibran akan ngasih Pak Anies dan Caimin menteri. Kalau jadi menteri, kira-kira Pak Anies mau jadi menteri apa ya? Pendidikan lagi atau menteri kosakata, Pak? Jangan terhipnotis oleh hasil quick count. Logikanya sederhana. Jangan terhipnotis ya. Dengan menuju hasil quick count itu kan nggak ada bedanya sebetulnya dengan hasil survei. Dan quick count itu juga survei sebetulnya, karena itu sampling. Ayo kita andalkan semua energi kepada hasil real. Apa dasar hukumnya mengakui quick count dari mana?
Aduh Cak Imin, mak niser kaki Cak. Kita partaja mon lah kalah. Cak, sabar nggih. Tidak usah dihiraukan omongan-omongan netizen. Itu hanya quick count. Quick count itu kan hanya sekedar survei. Hanya perkiraan, bukan perhitungan resmi dari KPU. Saya yakin Anies Muhaimin masih punya peluang yang sangat besar untuk menang. Ya, walaupun hanya sekedar menang di beberapa TPS ya. Enggak, Cak. Tedung mawon. Bubuk wae, Cak. Sudah, ndak usah nonton TV, ndak usah nonton media sosial. Biar ndak makin bikin deg-degan ya. Sabar, Cak ya. Semangat, Cacakku. Saya yakin Cak Imin pasti bisa melewati ini semua dengan lapang dada. Masa-masa sulit. Semangat, Cak. Jangan terhipnotis oleh hasil quick count. Lah kok iso? Logikanya sederhana. Apa logikanya? Penggiringan menuju apa? hasil quick count itu kan nggak ada bedanya sebetulnya Terus? dengan hasil survei. Ladalah jabang bayi men. Kuwandananmu kok wangel temen. Yo wis to kene Balio ngaret ambe aku nek ra percaya karo hasil quick count. Jabang bayi ladalah. Lah terus kowe nek ra percaya karo hasil quick count ya to. Kuwi ameh percaya karo sapa? Wong kok yo kandananmu angel to men. Gek mbok yo nyadar diri, nyadar posisi. Kowe iki lho gur menang gur ning beberapa TWPS. Wong kok yo aneh-aneh. Lagian kowe iki ning daerahku kene to yo men. Ora ana sing milih dari 7 TPS kuwi paling yo 7 4 2 ngono kuwi 7 TPS sebagai sampel ning daerahku wae yo men. Ning daerah bolo-bolo yo ngono tak takoni sing milih Amin iki ya padha wae koyo ning daerahku ngono kuwi. Wong kok ora percaya karo hasil kuwi kon to men. Wis to, kowe nek ora percaya karo hasil kuwi kon ya to. Ayo totoan piro ae pendukunge Amin iki ayo do totoan. Piro ae. Karo kowe wis totoan tak jaken deloken Viti iki nek liwat kowe nek ora percaya. Jabang bayi ladalah. Wong kok ya lucu munda era. Wis kene Balio ngaret ambe aku jabang bayi wong kok kandianane angel. Sing menang iki Pak Prabowo. Kandananmu kok yo angel to men jabang bayi ladalah. Gek nek ra percaya karo hasil kuwi kon HP-mu pateni rasah ndelok TV daripada nambah-nambahi kuwi sansaya pedhot kaya ngene jabang bayi men. Tidak perlulah pakai curang. Apalah gunanya bercurang-curang itu? Ora nek kecurangan Anis ya. Nek wingi-wingi kowe menang iku mergo Pak Prabowo ngalah. Tapi masalahnya saiki musuhmu duduk Pak Prabowo, tapi seluruh rakyat Indonesia. Roh to arti kekalahan saiki kowe. Belajar sik kok ngene Pak Prabowo. Mohon maaf tapi pintu pembelajaran sudah ditutup untuk seorang pengkhianat. Tenang. Saya akan memberikan informasi kepada kalian para pendukung 01 biar malam ini nyenyak tidurnya. Ya, Caimin sudah bersabda bahwa lanjutkan kawal suara, insya Allah Amin menang pemilu 2024. Nah, insya Allah Amin akan menang pemilu 2024. Jangan lengah, jangan terpengaruh dengan apapun yang dimainkan. Kita tunggu laporan dari tim hukum nasional, berbagai kecurangan, berbagai masalah-masalah penyelenggara pemilu tahun ini. Tuh, kata Caimin. Tetap serius, semangat, dan terus jaga suara Amin dan partai-partai kita. Insya Allah hasil akhirnya kita yang akan menjadi pemenang pemilu tahun 2024. Jadi saya sarankan kalian jangan menyerah, jangan berputus asa. Yuk semangat, kawal Amin sampai menang pemilu 2024. Gimana kabarnya yang udah ngasih nilai bapak gue 11 dari 100? Gimana kabarnya? Hah? Kalau belum bisa kerja, cuman banyak cakap, cuman banyak teori, pergi sayang. Kita butuhnya yang kerja benar. Ya? Yang kayak bapakku itu loh.
Mau kalian keluarin video dokumenter apapun di YouTube, mau bikin klarifikasi bahwasanya ada pemilu yang tidak sportif, pemilu yang curang, pemilu yang banyak. Sudah sayang, sudah. Ya. Sudah, nilai sudah keluar, suara sudah keluar. 1 putaran sayang. Kenapa memang kalau bapakku nggak bisa 1 putaran, ha? Kau lihat nih, ya, 1 putaran. Gak sia-sia aku panas-panasan di GBK, gak sia-sia aku, ya, gak sia-sia. Suamiku jadi pemenang Prabowo Gibran. Gak ada sia-sia kami begadang, gak ada sia-sianya kami ngurus event-eventnya. Kau makan itu internet gratis, ha? Kau makan, kami butuhnya makan gratis. Gak semua orang bisa makan sayang, gak semuanya bisa makan kayak kalian semua yang cuma butuh internet gratis. Nanti yang bilang gak mau makan gratis ya, catat namanya, gak usah dia kasih. Sama keluarga-keluarganya gak usah dikasih makan gratis. Suruh situ makan internet. Kan kalian pemilih yang waras dan pemilih yang cerdas. Udah yuk, yang kemarin ngata-ngatain, yuk coba kasih selamat dulu pada kami. Ari Kriting, Fedi Nuril, Ernest Prakasa, dan kawan-kawan. Kenapa kok kalian menjadi santun begini? Perjuangan belum selesai bro. Kemarin sadis banget, brutal banget nyerang 02. Ayo terus kita berjuang bro. Gak usah takut sepi job. Kalau kita diboykot sama pendukung 02 yang 60% itu, tenang, kita masih punya Abah Aos yang punya pasukan malaikat. Dan kita juga dijanjikan surga oleh Abah Aos. Jadi gak usah khawatir. Karena di dalam demokrasi, oposisi itu sangat penting untuk keseimbangan dan pengawasan. Tahu sendiri kan pendukung Prabowo itu militan. Takutnya nanti Prabowo berbuat salah, tetap aja dibelain sama pendukungnya. Nah, kita sebagai murid Abah Aos nih, calon penghuni surga, akan tetap mengawal NKRI dan terus mengkritik Prabowo. Ayo jangan kendor bro, lanjutkan perjuangan. Panik, 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 ada yang panik. Ya, seperti itu ya. Kayaknya kepanikan Prabowo, kepanikan Pak Jokowi dan pihak istana sudah memuncak. Kenapa mereka panik? Karena mereka sudah khawatir sekali hasil survei-survei tidak ada yang menunjukkan bahwa akan terjadi 1 putaran. Ini adalah keuntungan untuk rakyat Indonesia. Kenapa seperti itu saudara-saudara? Iya betul. Kalau sempat terjadi 2 putaran, maka akan terjadi gerakan asal bukan Prabowo akan menggema. Sebenarnya mereka ini bersatu bukan hanya untuk melawan Prabowo, tetapi juga untuk melawan Jokowi yang cawe-cawe pada Pilpres 2024 ini. Yang cawe-cawe mendukung anaknya yang main-mainkan hukum. Masya Allah. Jadi persatuan 01 dan 03 akan terjadi saudara-saudara. Ya, kita lihat Pilkada DKI Jakarta. Begitu semua survei memenangkan Bapak Ahok waktu itu. Tetapi pada akhirnya, pada gelombang pertama AHY tersungkur. Dan naiklah ke putaran kedua Bapak Anies dan Ahok. Siapa yang menang? Sudah kita ketahui bersama. Yang menang adalah Pak Anies. Karena pada waktu itu ada gerakan bersama. Asal bukan Ahok. Asalkan bukan Ahok. Ya, karena dia melakukan blunder pada waktu itu. Nah, kesalahan fatal Prabowo mengiyakan Jokowi menerima anaknya sebagai wakil presiden, sebagai calon wakil presiden. Nah, diharapkan untuk mendongkrak suaranya naik tinggi ke atas, tapi justru sampai saat ini suara Prabowo tidak bertambah, saudara-saudara. Jadi kemenangan sudah akan ada di pihak di luar istana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang ngomong 1 putaran itu tahu-tahu nggak masuk putaran kedua. Ya iyalah 1 putaran, masa harus putar-putar, pusing dong. Gimana?
Anda sekarang lagi pusing ya? Hasil pengawasan Timnas, Anies Muhaimin 43,07%, 02 45,81%, 03 11,32%. 2 putaran. Yang benar saja 2 putaran. 2 putaran ini. Jelas ini 2 putaran. Jangan percaya quick count. Karena lembaga yang mereka survei itu yang melakukan quick count lembaga survei yang mereka bayar. Ini patokan Amin ya. Patokan Amin jadi yang ada di Sekretariat Ampera. Ini. Jangan percaya quick count. Propaganda itu. Pening kepala kita lihat quick count tuh. Jadi tolong aura ini harus aura menang. Jadi jangan aura. Pak. Orang baru lihat quick count belum apa-apa. Quick count itu sama dengan survei. Ya kan harus yakin begitu. Kita lihat real count nanti kan. Kalau real count masih kita salah atau kalah, baru kita ke situ. Jadi sekarang jangan terus hatinya kita. Aneh. Saya ketemu orang di depan, gimana? Wartawan saya hadapin lagi tadi. Gimana? Semangat kita. Oh masih baru apa itu quick count sama dengan survei. Nah begitu. Jadi jangan khawatir. Selama kita bisa meyakini, saya yakin lah Pak Arif Hamdan, semua kita ini yang ngerti urusan itu bisa meyakinkan. Kalau kita nanti sampai ke MK, misalkan seperti itu, banyak lagi yang mau bantu kita. Saya dari tadi udah diteleponin orang-orang hukum itu. Pak, saya siap bantu Pak, mau ketemu dulu. Ya nanti saya ketemu Pak Arif dulu. Jadi intinya buat saya dengan senang ya di sini ketemu punggawa-punggawa hukum ini, jangan lemes ya, harus bangkitkan semangat kita supaya aura menang itu tampak kalau kita itu lemes ya. Gitu ya, jadi semangat ya, jangan ada wajah menang. Ya Mas Gito. Siap. Oke, terima kasih. Saya bilang luar biasa kapten kita ini. Jadi nggak boleh kita lemas, semangat ya. Karena insya Allah kita yakin kita masuk putaran kedua dan kita menang. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi saya memanggil teman-teman semua pendukung Anies, besok selesai Jumatan kita demo di KPU Bawaslu agar kecurangan yang kami temukan itu segera ditindaklanjuti, jangan dibiarkan. Ada 2 masalah, tadi katanya Ketua MK kembali lagi ya. Nah ini juga hati-hati, jangan sampai kita berperkara di MK, mereka yang menang lagi. Karena itu juga orangnya Jokowi semua. Maka itu kapan? Semua sepakat ya, jangan datang cuma besok 60 ribu jam 2 siang Jumatan di Sunda Kelapa. Oke, di belakangnya ya. Oke, semua sampaikan ke keluarga pendukung Anies. Kita kumpul, kita demo. Keluarkan dulu surat izin. Izin dulu. Ini surat aja kakak. Kita bergerak. Oke, demo nggak perlu izin. Tidak perlu izin. Demo nggak wajib izin. Nanti dikusung. Untuk beritahuan. Jadi tidak perlu lagi izin di Pak Anies, tidak perlu lagi izin di Timnas. Hari ini saatnya rakyat bersuara, maju, itu, maju lawan kecurangan. Kita tahu kecurangan. Besok selesai Jumatan kita demo di KPU Bawaslu. Akui lah Pak, ajak sama orang kopi demo ame di KPU dengan ini Bawaslu Papa. Naneo raja. Ingat ya sayangnya, itu tuh di Jakarta sayang, lu mesti pulang pi Alor. Lu tinggal di Alor, di Timor he. Lu mas pulang pi sini, lu mas pulang pi Ketong, mas pulang pi Kupang, itu baru naik pesawat ke pi Alor sana. Jadi lu tolong. Ini makal 1-2 bulan, saat itu juga dong Sureda dong akan terima ini kemenangannya Pak Prabowo. Pasti akan terima karena tidak ada kecurangan seperti yang lu bilang.
Semua ada kecurangan sayang. Hana pas semua sudah dah, radu, teduh. Lu pulang lapi kampung, yuk kemana? Lu pana istri dong kemana? Lingkunganmu kemana di sini sayang? Jadi jangan sesaat sayang, pikir panjang, oke? Pikir panjang, kasihan kalau kena bully. Jadi sekarang bukan relawan, pejuang perubahan. Ya, hari ini sudah 1103. Siap Kapten. Jadi semua relawan Anies Baswedan disebutnya sekarang pejuang perubahan. Mantap. Siap berjuang menuju perubahan yang lebih baik lagi karena kami cinta Indonesia. Kami ingin Indonesia ini benar-benar dipimpin oleh presiden pilihan rakyat. Siap Kapten, pejuang perubahan gak akan berhenti bicara. Karena kalau diam itu adalah selemah-lemahnya iman. Kita harus sampaikan kebenaran walaupun dihujat oleh relawan tetangga. Santai saja Kapten, kami sudah biasa menghadapi hal-hal seperti itu. Kapten Soiki, mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Waktu di JIS saya wawancara, luar biasa. Kapten memang oke. Selesai Jumatan kita demo di KPU. Selesai Jumatan mau demo apa lu? Meni lebih pulang alor, sasana dulu, Peter Farumput sana di sawah kok apa kok? Yang menghasilkan sedikit dulu jangan bikin malu ketemu. Sama dengan pemilu yang lalu. Belum apa-apa sudah ada yang sujud syukur. Sindir nih. Min. Mulai sindir lagi. Sujud syukur kok larang. Jere Gus. PNU, jere won NU. Sujud syukur kok komplain. Sadar Min. Jere ngerti agama, wong syukur iku apapun bentuke disyukuri, kalah menang disyukuri. Ku jenenge wong urip jare. Lucu. Wis lanjutkan ke gendengamu Min. Sarimin. Assalamualaikum. Salam damai. Sudah. Mau jadi apa kita tanpa Amin? Mau jadi apa kita tanpa Amin? Mau jadi apa kita semua tanpa Amin? Apa kata dunia Indonesia tanpa Amin? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan hasil Pilpres yang menempatkan Prabowo Gibran menjadi pemenang Pilpres kali ini. Namun dari kubu Anies menolak hasil quick count dan mereka menantikan hasil dari real count dari KPU. Dan mereka rasa optimis, memiliki rasa optimis bahwa mereka akan masuk ke putaran kedua dengan Prabowo Gibran. Dan bahkan tak tanggung-tanggung mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan alat bukti kecurangan Pilpres yang nantinya akan mereka perjuangkan di pengadilan atau di Mahkamah Konstitusi nanti. Dan justru yang akan mengawal kasus ini dari tim hukum nasional Timnas Amin, itu di bawah asuhan atau di bawah komandannya adalah Pak Hamdan Zulfa ya. Beliau adalah mantan ketua MK. Sambil nanti dari kubu Prabowo pasti dengan jelas Prof Yusril akan pasang badan untuk membela Prabowo Gibran pada gugatan di MK nanti. Sedangkan dari pihak Ganjar sudah ada tim kuasa hukumnya yakni Pak Todung Mulya Lubis. Kita nantikan kira-kira ya di MK seperti apa dan hasil real count-nya seperti apa. Tentu dari real count itulah yang akan menggugah orang atau kubu-kubu lainnya untuk bisa bertarung di MK nanti. Dan hasilnya seperti apa, kita akan saksikan. Tentunya ini juga akan menarik untuk disimak menuju ke tahapan real count, MK, dan seterusnya sampai dengan pelantikan. Tentunya ada riak-riak dalam proses ini, tetapi itu bagian dari demokrasi. Dan kita hanya punya satu keyakinan bahwa semua akan dilewati dengan baik, semua demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Baik, sahabat sekalian, mungkin ada yang mau berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa bagi yang belum sempat memberikan dukungan, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Agar setiap video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan terus mengikutinya dari waktu ke waktu. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.